Hai semuanya, balik lagi nih sama aku. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang data panel dan regresi data panel. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Rizky Supianti dengan NIM 200210008 Prodi Akuntansi. Nah, kali ini aku membawa mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan SEMM, yang dimana tugas statistika ini merupakan tugas ujian akhir semester aku kali ini. Daripada berlama-lama, yuk mari kita simak pembahasannya berikut ini. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah teman-teman, apa sih data panel? Mungkin dari kakak tingkat udah terbiasa ya dengan kata data panel. Dan mungkin untuk adik-adik yang sekarang itu semester 3 dan juga semester 1 yang baru masuk, itu mungkin merasa asing dengan kata data panel. Nah, data panel itu merupakan data hasil observasi yang menggabungkan antara data cross-section dan time series. Ada data time series nih teman-teman, yang dimana biasanya data time series itu meliputi satu objek tetapi meliputi beberapa periode, yaitu ada harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Sedangkan untuk data cross-section itu terdiri atas beberapa jenis data, yaitu ada laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi dalam suatu periode waktu tertentu. Teman-teman, data panel itu ternyata memiliki model loh. Jadi model itu nggak hanya di fashion dan lain sebagainya, ternyata data panel juga sama nih punya, yaitu model regresi data panel. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman susah nih untuk mengingat apa sih data cross-section dan time series itu, teman-teman cukup mengingat kata N dan T. N itu adalah banyaknya data cross-section, lalu untuk T itu adalah banyaknya data time series. Nah, dari N dan T itu, model regresi data panel itu juga ada 3 poin nih teman-teman. Ada CHEM, FEM, dan REM. CHEM itu adalah Common Effect Model, lalu untuk FEM itu adalah Fixed Effect Model, lalu untuk REM itu adalah Random Effect Model teman-teman. Nah, untuk penjelasannya mungkin nanti pada saat kita mengaplikasikan data panel ke aplikasi eFuse 12. Nah, teman-teman, pemilihan model terbaik itu ternyata juga dilakukan pada regresi data panel ini, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Bridge. Nah, untuk uji Chow itu apa sih? Uji Chow itu adalah uji yang dilakukan untuk menentukan apakah model common effect-nya itu lebih baik digunakan daripada model fixed effect. Sedangkan untuk uji Hausman itu adalah uji yang dilakukan untuk menentukan apakah model common effect itu lebih baik digunakan daripada model fixed effect. Sedangkan untuk poin yang terakhir ini adalah uji bridge ini, itu adalah uji yang signifikasinya itu dilakukan secara random effect, yang dimana dilakukan untuk menentukan apakah model random effect itu lebih baik digunakan daripada model common effect. Nah, kita masuk kepada poin uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square ini terdapat masalah-masalah asumsi klasik dengan 4 poin yang terdiri di sini. Oke, untuk pembahasannya cukup di sini. Kita langsung lanjut aja di penggunaan aplikasi eFuse 12 untuk memperhitungkan data panelnya. Let's start. Nah, teman-teman, ini adalah data yang sudah aku persiapkan. Ada kode, tahun, Y, X1, X2, dan seterusnya. Nah, sekarang data ini nantinya akan aku masukkan ke dalam aplikasi eFuse 12. Nah, sekarang kita buka aja aplikasinya. Yang bagian ini kita klik OK aja. Lalu kita open file. Pilih data atau file yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi eFuse 12 ini, teman-teman. Nah, teman-teman, bagian ini kita next aja, next. Lalu di bagian ini ada kode dan tahun nih, teman-teman. Nah, di bagian ini kita langsung finish aja. Nah, teman-teman, ini langsung kita isi aja. Nah, ini teman-teman data yang
sudah kita up ke aplikasi eViews 12 ini. Nah, ini untuk Y dan X1, X2 dan seterusnya itu kita kontrol aja. Lalu klik kanan, open, lalu open group. Nah, ini adalah data-data yang sudah masuk, teman-teman. Dan langsung kita close aja, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja, klik kanan, pilih opsi open, lalu ke equation. Nah, ini muncul, teman-teman. Untuk konstantanya itu kita pindahin ke depannya Y, di belakangnya Y, depannya X itu. Lalu kita pilih bagian panel optionnya itu, kita pilih di bagian cross section yang ada non, fixed dan random, itu kita pilih none, lalu oke. Nah, ini dia muncul data dari CEM-nya tersendiri. Lalu kita pilih opsi phrase, lalu klik title-nya untuk memberi nama. Nah, lalu kita kasih aja nama filenya itu CEM, lalu klik OK. Nah, untuk file yang udah kita kasih nama ini kita minimize aja, teman-teman. Lalu untuk yang tidak kita gunakan ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita nyari untuk yang fame ya, teman-teman. Langkah-langkahnya itu sama aja, cuma berbeda hal di bagian panel optionnya, yaitu kita pilih fixed. Nah, lalu untuk title dan lain sebagainya itu tetap kita kasih, teman-teman, untuk menyimpan data kita. Nah, ini kita kasih nama fame aja, lalu klik OK dan kita minimize. Nah, sekarang kita bakalan ngelakuin uji cow nih, teman-teman. Caranya itu klik view, lalu klik bagian fixed random effect-nya itu yang bagian testing. Nah, lalu kita pilih yang option 1. Nah, ini udah muncul, teman-teman bisa copy paste untuk dipindahkan ke Word ya. Seperti biasa, kita save filenya, kita pilih phrase, lalu pilih bagian title, lalu kita kasih nama. Kita kasih nama uji cow. Nah, kita minimize aja, lalu close aja yang ini. Nah, seperti biasa langkahnya, teman-teman pindahin konstantanya itu ke depan. Lalu kita pilih panel option, kita pilih yang bagian random. Nah, ini udah muncul. Lalu seperti biasa kita klik bagian view, lalu pilih bagian opsi testing, lalu kita pilih di bagian Hausmann yang di bagian poin ketiga. Nah, ini udah muncul, tinggal kita copy paste aja ya, teman-teman. Kita pindahin ke Word. Seperti biasa kita kasih nama lagi di filenya, kita pilih bagian phrase, title. Nah, untuk kali ini kita kasih nama Hausmann aja, teman-teman. Oke, kita minimize terus close aja yang itu. Nah, sekarang kita mau ke regresi multiplier, teman-teman. Langkahnya masih tetap sama. Nah, ini udah muncul, masih tetap sama. Klik view, terus bagian testing. Nah, untuk ini kita pilih di bagian option yang tengah, teman, yaitu regresi multiplier. Nah, udah muncul, berarti kita langsung copy paste aja seperti biasa. Kita pindahin. Tentunya jangan lupa untuk save filenya, klik phrase seperti biasa lah ya, teman-teman. Nah, ini kita kasih nama LM aja, kita close filenya. Nah, sekarang kita masuk kepada uji multikoliniaritas. Nah, kita klik di bagian quick, itu di bagian quicknya ada grup statistik, lalu klik korelasi. Kita pilih option X1 sampai X4 tentunya, lalu klik OK. Nah, kita lihat, teman-teman, kalau misalkan di bawah 0,09 berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Oke, kita langsung close aja. Nah, kali ini kita langsung lanjut ke regresi berganda, teman-teman. Seperti biasa, klik open, lalu pilih section. Ini seperti biasa ya, teman-teman. Dan di bagian ini kita pilih random. Klik OK. Nah, ini adalah data dari regresi berganda. Tinggal kita copy paste aja. Nah, jadi gimana nih, teman-teman? Tentunya tidak terlalu sulit ya. Nah, untuk yang tadi Rizky
ucapkan bahwa copy paste gitu ya. Nah, Rizky copy paste kan di bagian sini nih teman-teman. Jadi Rizky masukkan ke sini untuk memperjelaskan kepada teman-teman tentang uji yang sudah kita lakukan tadi. Nah, pada uji jauh ini kita akan melakukan pembandingan atau memilih mana yang terbaik. Nah, jadi dari data yang tertera ini, bahwa data ini menunjukkan fixed effect model itu adalah metode yang terbaik untuk digunakan. Berdasarkan dari hasil uji Chow ini yang menandakan bahwa menolak adanya hipotesis nol ini, maka kita akan melakukan pengujian data berkelanjutan ke uji Hausman. Nah, pada uji Hausman ini adanya pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas untuk cross section randomnya. Jadi jika nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah random effect model. Tapi jika lebih, maka model yang dipilih itu adalah fixed effect model. Nah, dari uji LM ini, jika kita lihat outputnya, bahwa nilai probabilitasnya itu di bagian Birch-Pagannya itu, di bagian BP-nya itu sebesar 0,06. Nah, lebih kecil dari 0,05 itu. Jadi sehingga menolak adanya hipotesis nol. Jadi berdasarkan uji LM-nya ini, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan random effect model. Nah, sekarang kita masuk kepada uji multikoliniaritas. Nah, hasil yang diuji ini menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Jadi tidak melebihi 0,90. Jadi sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel bebas. Nah, ini untuk yang regresi bergandanya teman-teman. Jadi ada perhitungan persamaan regresi dan uji hipotesis. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini teman-teman, bahwa bila nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesisnya itu ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antar satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Lalu apabila nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka hipotesisnya diterima karena pengaruhnya itu terhadap satu variabel independen dan juga variabel dependen itu, teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka, tolong di like, comment, and subscribe. Bye bye.